Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kasus yang kedua, yaitu pembuatan file perusahaan dengan cara melakukan impor bagan akun dan data akun yang lainnya. Untuk yang pertama kali kita buka program Mayop seperti ini, double klik, kemudian pilih yes. Ya, untuk membuat file kita langsung tekan tombol create di sini. Untuk melanjutkan proses pembuatan file, langsung saja tekan tombol next untuk melanjutkan proses pembuatan file. Langkah yang pertama yaitu Anda isikan nama perusahaan, kemudian nomor registrasi perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, alamat email. Untuk data pada kasus yang kedua, kita ambilkan dari kasus perusahaan jasa, yaitu pada bengkel Langgeng Jaya. Untuk informasinya adalah sebagai berikut. Ya, untuk nama perusahaan yaitu Bengkel Motor Langgeng Jaya, langsung saja kita kopikan di sini. Ya, copy, kemudian kita letakkan di sini untuk nama perusahaan. Untuk alamat dan sebagainya kita kopikan langsung. Kemudian untuk nomor perusahaan, ya, kita kopikan selanjutnya, yaitu nomor perusahaan, kemudian nomor telepon, kemudian nomor fax sama kita kopikan, kemudian alamat email, ya. Setelah untuk informasi yang pertama lengkap, selanjutnya kita tekan tombol next untuk melanjutkan proses yang kedua. Untuk tahun pembukuan kita isikan sesuai dengan kasus, yaitu tahun 2019. Kemudian informasi menyebutkan bahwa dari Januari sampai dengan November sudah dibuatkan ringkasan neraca saldo, sehingga transaksinya dimulai bulan Desember. Sehingga dari informasi tersebut, ya, bisa kita isikan untuk informasi tahap kedua, pembuatan file tahap kedua, yaitu untuk current financial, yaitu 2019 last month, yaitu bulan Desember karena menggunakan gaya Amerika. Untuk conversion month-nya adalah bulan Desember karena kita mulai mencatat transaksi adalah 1 Desember. Number period itu ada 12. Lanjut, tekan tombol next. Pastikan bahwa data yang sudah dimasukkan adalah sudah benar. Kemudian kita tekan tombol next lagi untuk melanjutkan proses yang berikutnya, yaitu untuk bagian of count kita akan mencoba cara yang kedua, yaitu dengan cara melakukan impor akun. Ya, pilih yang kedua, kemudian tekan tombol next. Kemudian untuk lokasi penyimpanan kita rubah, yaitu pada folder pekerjaan program Mayop di sini. Untuk namanya yaitu, ya, untuk nama kita berikan Bengkel Langgeng Jaya Motor. Kemudian tekan tombol save. Ya, untuk lokasi penyimpanannya sudah, kemudian tekan tombol next. Seperti ini, kemudian langsung ke comment center. Ya. Untuk melakukan impor akun, kita dapat memilih yang pertama yaitu file, kemudian pilih impor, kemudian pilih account, kemudian klik account information, pilih continue untuk melanjutkan proses. Kemudian cari sumber dari daftar akun yang akan kita import. Misalkan di sini import dari akun Bengkel Langgeng Jaya, kemudian pilih open. Kemudian untuk seluruh field import kita lakukan match all.
lakukan proses impor. Ya. Berdasarkan proses impor tersebut, diketahui bahwa ada 35 akun terimpor tanpa kesalahan, 9 akun terlewatkan, dan 4 akun terimpor dengan peringatan. Sehingga nanti kita cek dari akun yang terlewat ini harus kita sesuaikan akun-akun mana yang terlewatkan. Ya, pilih oke, kemudian kita cek akunnya. Selanjutnya yaitu kita akan mengecek daftar akun yang sudah kita impor tersebut. Caranya klik akun, pilih account list. Karena masing-masing proses impor menghasilkan laporan yang berbeda-beda, maka yang paling utama memastikan bahwa daftar akun yang sudah diimpor sama dengan daftar akun yang ada di dalam laporan neraca saldo. Kalau akun-akun yang ada dalam neraca saldo sudah ada seperti yang ada di sini, misalkan untuk kelompok akun aset, di sini sudah lengkap. Namun masih ada beberapa akun bawaan yang harus kita hapus, nanti kita sesuaikan. Jadi kita cek untuk akun aset terimpor semuanya, untuk akun hutang juga terimpor semuanya, untuk akun modal juga terimpor semuanya, untuk akun pendapatan terimpor semuanya, untuk akun harga pokok juga terimpor semua, akun beban juga di sini terimpor semua. Ada beberapa akun bawaan yang harus kita sesuaikan. Untuk akun pendapatan lain-lain terimpor semua, dan untuk akun beban lain-lain terimpor semua. Intinya bahwa proses impor tersebut menghasilkan semua akun yang diperlukan di dalam neraca saldo sudah sama, sehingga kita tinggal untuk menghapus akun-akun yang tidak diperlukan sambil melakukan pengecekan terhadap kesesuaian tipe akun yang ada di sini. Terutama untuk akun aset, piutang dipastikan tipenya adalah akun receivable. Untuk perlengkapan sampai dengan uang muka kepada pemasok, dipastikan bahwa tipenya adalah current asset. Untuk kelompok hutang, yang kedua yaitu hutang usaha, pastikan bahwa tipenya adalah account payable. Kemudian untuk hutang pajak penghasilan, hutang beban, uang muka dari pelanggan, semuanya adalah other current liability. Untuk hutang bank BKK Mandiraja dan hutang bank BRI disesuaikan dengan hutang jangka panjang. Kalau semuanya sudah sesuai, maka yang kedua yaitu kita tinggal mengecek tentang kesesuaian dari link account. Selanjutnya yaitu memastikan link account sesuai dengan akun pada kasus yang Anda kerjakan. Kita lihat untuk akun yang dikerjakan, akun ikhtisar laba rugi itu digunakan untuk mengganti akun bawaan current earning. Kemudian akun laba ditahan digunakan untuk mengganti retained earning. Jadi pada setup, kemudian pilih link account and banking, pastikan bahwa Anda sudah mengganti yang pertama akun current earning menjadi nomor 3/1114 dengan nama akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua yaitu mengganti akun retained earning dengan nomor 3/1113 dengan nama akun laba ditahan. Apabila pada setup link account belum diganti,
maka Anda dapat menggantinya pada kelompok equity sesuai dengan yang ada pada kasus. Selanjutnya untuk link account di bawahnya yaitu equity account for historical balancing account, Anda harus memilih di sini saldo penyeimbang. Kemudian bank account for electronic payment, Anda harus memilih di sini kas di bank. Dan untuk bank account for undeposit fund, Anda harus memilih akun kas di sini. Ya. Kalau sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan setup link account yang kedua. Setup link account yang kedua yaitu sales account. Pastikan bahwa yang pertama asset account for tracking receivable. Pastikan bahwa Anda sudah menggantinya di sini yaitu akun piutang usaha. Ya, pilih use account. Kemudian bank account for customer receive. Pastikan bahwa Anda di sini sudah menggantinya dengan akun cash. Untuk pengaturan lebih lanjut tentang link account penjualan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi dari kasus soal yang dikerjakan, yaitu seperti yang ada di sini, dan disesuaikan dengan akun yang akan dibuka pada neraca saldo. Yang pertama yaitu pengaturan kebijakan tentang I chart break on sale. Jika ada kebijakan perusahaan yang mengatakan bahwa perusahaan menagihkan ongkos angkut pada penjualan, apabila Anda mengaktifkan checkmark pada kotak ini, berarti Anda akan melakukan penagihan ongkos angkut pada saat penjualan. Maka sebagai konsekuensi dari Anda mengaktifkan kotak tersebut, harus disediakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari ongkos angkut. Misalkan di sini ditetapkan nomor akunnya yaitu pendapatan jasa angkut dengan nomor 4/1114. Yang kedua yaitu I track deposit collected from customer. Jika ada kebijakan perusahaan yang mengatakan bahwa perusahaan menerima uang muka dari pelanggan, maka akan dicatat pada akun nomor 2/1114. Namanya yaitu uang muka dari pelanggan atau customer. Berikutnya, apabila ada kebijakan mengenai pemberian diskon untuk pembayaran di awal, I give discount for early payment, maka di sini muncul akun expense atau beban atau harga pokok dari penjualan untuk mencatat diskon. Nah, misalkan di sini perusahaan mencatatnya pada akun harga pokok, namanya diskon pembelian dengan nomor 5/1112. Terakhir yaitu apabila ada kebijakan perusahaan, yaitu perusahaan akan mencatat adanya denda keterlambatan pembayaran. Apabila diaktifkan, maka muncul income account untuk mencatat pendapatan keterlambatan pembayaran. Dalam hal ini, pendapatan dari keterlambatan pembayaran customer akan dicatat pada akun perkiraan nomor 4/1115. Namanya yaitu pendapatan lain-lain. Kemudian untuk mengatur tentang syaratnya, harus disesuaikan dengan syarat pembayaran yang ada pada kebijakan perusahaan, bahwa perusahaan akan memberikan diskon sebesar 2% dari harga faktur apabila customer membayar pada 10 hari pertama.
Namun, jika customer melakukan pembayaran melebihi dari 30 hari, maka dikenakan denda sebanyak 1% dari harga faktur. Maka untuk pengaturannya yaitu untuk payment is due atau syarat pembayarannya Anda harus pilih in a given crash off day. Kemudian hari diskonnya Anda isi 10, balance due day-nya atau jangka waktu pembayarannya Anda isikan yaitu 30 hari. Diskon untuk pembayaran di awal sebesar 2% dan denda keterlambatan pembayaran sebanyak 1%. Untuk pajak disesuaikan, misalkan untuk pajak ya PPN atau GST, Good and Service Tax. Kemudian untuk kredit limit tidak dibatasi. Pilih OK. Ya, selanjutnya kita melakukan pengaturan yang ketiga yaitu setup, link account, kemudian purchase account. Untuk pengaturan purchase link account yang pertama yaitu pastikan bahwa liability account for tracking payable Anda sudah setting dengan akun nomor 2/1111 namanya hutang usaha. Kemudian yang kedua, bank account for paying bill Anda sudah setting dengan akun kas atau nomor 1/0011. Kemudian untuk I can receive item without supplier bill Anda kosongi atau tidak dicentang. Selanjutnya pengaturan tentang pembayaran ongkos angkut pembelian aktifkan yaitu I pay freight on purchase. Ya, saya membayar ongkos angkut pada saat pembelian. Akun yang digunakan yaitu akun harga pokok penjualan atau beban. Namun di sini menggunakan akun beban yaitu beban angkut pembelian nomornya 6/1118. Kebijakan berikutnya yaitu I track deposit paid to supplier. Maksudnya bahwa perusahaan mencatat uang muka yang dibayarkan kepada supplier. Di sini muncul akun aset untuk mencatat pembayaran uang muka kepada supplier, namanya uang muka kepada pemasok. Akunnya sebagai akun aset, nomornya 1/0019 dengan nama uang muka kepada pemasok. Selanjutnya kebijakan berikutnya yaitu I take discount for early payment. Perusahaan mengambil diskon untuk pembayaran di awal. Muncul di sini akun expense atau beban atau kontra akunnya untuk diskon. Di sini dimunculkan akun harga pokok sebagai pengurang harga pokok yaitu nomor 5/1112 namanya diskon pembelian. Terakhir yaitu untuk pengaturan I pay charge for late payment. Di sini muncul akun expense untuk mencatat adanya denda keterlambatan pembayaran. Nomornya yaitu 6/1121 namanya beban lain-lain. Untuk pengaturan syarat mengenai pembelian di sini sudah disesuaikan dengan data yang ada pada perusahaan yaitu untuk syarat digunakan in a given crash of day, untuk hari diskon 10 hari, untuk jangka waktu pembayaran 30 hari, dan diskon adanya pembayaran di awal 2%. Untuk pengaturan denda tidak ada. Untuk pajak seperti semula yaitu GST atau PPN setelah nanti kita edit. Ya, selanjutnya kita tekan tombol OK untuk melakukan pengaturan yang terakhir yaitu setup, link account, kemudian payroll account. Pastikan bahwa bank account for cash payment Anda sudah setting akun kas, nomornya 1/0011. Bank account for check payment, pastikan bahwa sudah digunakan akun kas di bank, nomornya adalah 1/0010.
Kemudian pastikan juga untuk bank account for electronic payment, nomornya menggunakan akun kas di bank, nomornya 1/0010 sama di atas. Selanjutnya yaitu default employer expense account, gunakan akun beban lain-lain, nomornya 6/1121. Kemudian default wage expense, gunakan akun untuk beban gaji karyawan, nomornya 6/1111. Dan yang terakhir default tax deduction payable account, gunakan akun nomor 2/1112, namanya hutang pajak penghasilan. Setelah melakukan setup link account selesai, pilih OK. Langkah selanjutnya yaitu membuat kode pajak. Caranya yaitu pilih list, kemudian teks kode. Ya, untuk kode pajak yang akan kita buat yaitu PPN, kita tinggal mengedit salah satunya yaitu GST, Good and Service Tax. Kita lakukan pengeditan saja. Untuk kode kita ganti GST dengan PPN. Untuk description-nya pajak pertambahan nilai. Untuk tipe pengenaan pajak yaitu barang dan jasa, tarif 10. Kemudian untuk link account for tax collected, kita linkkan di sini PPN keluaran, nomornya 2/1115. Kemudian untuk link account for tax paid, link accountnya yaitu PPN masukan, nomornya 10020. Kemudian OK. Kemudian untuk jenis pajak yang lainnya kita hapus, kita sisakan dua yaitu PPN dan not reportable atau tidak dikenakan pajak. Cara menghapus kode pajak yang tidak dipakai yaitu klik tanda panah putih, ya, aktifkan pajak yang akan dihapus, klik kanan delete text kode, kemudian aktifkan sampai selesai. Ya. Selanjutnya setelah kode pajak kita buat, selanjutnya kita membuat file kartu. Untuk membuat file kartu atau card file, silahkan klik modul card file, pilih card list. Di sini ada daftar customer, supplier, employee, dan personal. Untuk file kartu yang pertama yaitu berupa data detail tentang customer atau card tentang customer. Card file customer yaitu berisi detail informasi mengenai pelanggan kita. Untuk membuat file kartu customer, caranya di sini pastikan pilihannya adalah customer, kemudian pilih new. Ada dua tipe untuk customer, yaitu tipe customer yang lembaga atau institusi, namanya company, dan untuk tipe customer individu atau perseorangan, namanya individual. Contoh misalkan kita akan membuat data mengenai Rizky Aditya, tipe customernya adalah perorangan, maka di sini dipilih pada designation-nya individu. Kemudian nama yaitu Rizky Aditya bisa kita kopikan atau langsung kita ketikkan. Misalkan kita copy, ya, kemudian taruh di sini. Kemudian enter. Untuk
nama itu ada last name sama first name, diisikan aja, misalkan first name-nya Rizky. Ya. Kemudian untuk card ID-nya di situ pada kasus ditulis C01. Kemudian alamat untuk penagihan dikirimkan sesuai dengan yang ada di sini. Jalan Jenderal Letjen Suprapto, Banjarnegara. Untuk kotanya di sini sama dengan di atas, Banjarnegara. Untuk state, negaranya Indonesia. Pos kode untuk Banjarnegara adalah 53414. Kemudian untuk negaranya juga Indonesia. Kemudian untuk informasi yang lain bisa ditambahkan nomor telepon di sini. Kemudian alamat email kalau ada, misalkan rizky_aditya@gmail.com. Kemudian untuk website kalau ada, salutation misalkan panggilan kehormatan, kan Tuan. Untuk kontak Rizky. Untuk pengisian profil kurang lebihnya seperti ini. Kalau ada informasi yang lainnya bisa ditambahkan. Kemudian card detail di sini bisa ditambahkan foto di sini misalkan, yaitu dengan cara double klik di sini. Kemudian pilih link, kemudian cari foto Rizky Aditya, kan ini. Kemudian pilih open. Ya. Kemudian untuk tambahan yang lain bisa ditambahkan kalau ada informasinya. Berikutnya yaitu selling detail tentang penjualan. Yang pertama adalah sell layout. Jadi layout faktur pada selnya seperti apa. Kalau di sini tidak dilakukan pengaturan atau no default. Tapi kalau mau dilakukan pengaturan, ini kalau berupa jasa kita atur service. Kalau item berupa barang dagangan, profesional sama dengan barang dagangan, time billing, faktur dengan tagihan waktu, dan miscellaneous lain-lainnya. Misalkan untuk perusahaan jasa kita setting sebagai service. Kemudian untuk income account kita bisa kosongi atau isi akunnya. Kemudian untuk yang lain-lain ya karena datanya belum ada kita kosongi. Untuk payment detail mengenai pembayaran, misalkan kita pilih cash saja di sini. Di sini ada metode pembayaran banyak sekali. Kalau dari jenis yang ada tidak ada, bisa kita tambahkan di sini new. Kemudian kita ketik pembayaran yang sesuai. Misalkan di sini tidak ada COD misalkan. Nah, kemudian kalau sudah kita pilih use method. Misalkan kita pilih cash. Ya, kemudian untuk yang lainnya kontak log ini berisi data informasi dari transaksi Rizky kalau ada, tapi kalau belum ada. Untuk job tidak ada, history tidak ada. Untuk sementara untuk pembuatan card file cukup kayak gini. Ya, kemudian pilih OK. Untuk melanjutkan card file selanjutnya kita pilih new lagi. Kemudian isikan data mengenai customer sebagaimana langkah pertama sampai dengan customer yang terakhir. Ya, setelah data customer kita buat semua, kemudian kita buat data supplier. Kurang lebihnya sama untuk data supplier. Pilihannya yaitu new. Kemudian isikan detail mengenai data dari supplier. Yang pertama yaitu distributor makmur.
01, kemudian alamat, ya. Untuk detail mengenai yang lainnya kita isikan, misalkan yang detailnya kita pilih item. Untuk informasi tentang supplier yang lainnya untuk sementara kita kosongi karena datanya tidak tersedia. Kemudian kita lanjutkan untuk pengisian data supplier selanjutnya sampai dengan supplier yang terakhir. Ya, misalnya untuk data supplier sudah, kemudian kita isikan berikutnya. Selanjutnya yaitu kita buat item list berupa barang dagangan yang kita perjualbelikan dan jasa yang kita perjualbelikan sesuai yang ada pada kasus. Untuk membuat item list, caranya klik modul inventory, pilih item list di sini. Ya. Kemudian pilih new. Item list yang pertama yaitu SP1 atau spare part yang pertama, oli mesin. Kita buat di sini kodenya, item numbernya yaitu SP1. Namanya oli mesin. Karena barang kita beli, I buy this item, kita aktifkan karena kita membeli barang ini. Expand account for tracking cost, ini kita catat untuk pada saat pembelian, namanya harga pokok penjualan. Terus kemudian yang kedua kita aktifkan I sell this item, pada saat menjual kita namakan yaitu hasil penjualnya penjualan spare part. Kemudian I inventory this item, atau saya mencatat item ini dalam persediaan inventory. Di sini namanya adalah persediaan spare part. Ya, seperti ini. Untuk cost of sale-nya, harga pokok tadi. Ya, seperti ini. Jadi untuk item list yang pertama, pada profil kita isikan seperti ini. I buy this item, kita catat pada harga pokok yaitu harga pokok penjualan. Kemudian I sell this item, kita catat income account for tracking sale yaitu penjualan spare part. Kemudian I inventory this item, asset account for item inventory, kita catat pada persediaan spare part. Untuk item detail kita kosongi, bisa ditambahkan foto tapi untuk sementara kita kosongi. Buying detail yaitu untuk unit dari oli, misalkan adalah botol. Kemudian number of item per buying unit 1, pajak pada sewaktu pembelian yaitu pajak pertambahan nilai. Untuk pengaturan yang lainnya untuk sementara kita kosongi. Kemudian untuk selling detailnya kita isikan tadi botol satuannya, satu unitnya adalah 1. Kemudian pada saat penjual kita kenakan pajak. Ya, untuk sementara
yang perlu diisi seperti itu. Untuk harga, misalkan di sini bisa diaktifkan inclusive or exclusive. Apakah harga sudah termasuk pajak atau belum? Misalkan harga belum termasuk pajak, maka kita eh, kosongi. Untuk perhitungan pajak penjualan berdasarkan pada actual price. Di sini ada best selling price sama actual price. Jadi untuk actual selling price itu berdasarkan harga yang terbaru. Ya. Untuk yang pertama sudah, lanjut kita buat item list. Ya, untuk item list ada 4 sudah kita buat semuanya. Selanjutnya yaitu kita buat untuk item dari jasa. Caranya sama, yaitu new. Kemudian untuk kode SC01 service karburator. Jadi untuk pada item jasa kita hanya mengaktifkan I sell this item. Ya, untuk income account for tracking sale pendapatan jasa, kita gunakan pendapatan service di sini. Ya, hanya ini. Untuk item detailnya, selling detailnya sama seperti ini. Ya. Untuk pengisian jasa item service yang lainnya, yang kedua yaitu ganti spare part dan jasa-jasa yang lainnya adalah sama. Tinggal mengulang langkah pertama pada penggunaan jasa item. Perlu diingat bahwa pada pembuatan item jasa yang diaktifkan hanya kotak I sell this item. Demikian penjelasan tentang pembuatan item list barang dagangan dan item list jasa pada bengkel Langgeng Jaya. Selanjutnya, nantikan video lanjutan kasus untuk pengisian neraca saldo, pengisian buku besar pembantu berupa daftar saldo piutang, daftar saldo hutang, dan pengisian saldo persediaan spare part, serta entry transaksi pada kasus perusahaan jasa dengan memanfaatkan berbagai modul yang tersedia pada program Mayop.